Sebagai Buddhis, kita harus mengerti dengan baik prinsip dari hukum karma atau cara bekerja hukum karma. Kita harus pelajari dengan baik supaya kita lebih memahami bagaimana cara kerja hukum karma itu secara garis besar sebenarnya. Seperti ini. Anda pernah dengar bahwa Buddha pernah difitnah sama cinca, ya kan? Orang akan berpikir dulunya mungkin Buddha pernah fitnah cinca juga di kehidupan lampaunya, sehingga jadi saling balas dendam. Saat itu akhirnya cinca fitnah Buddha juga. Kenyataannya tidak seperti itu. Cinca hanya satu kondisi, karena potensi karma buruk Buddha ada, dan Buddha melakukan di kehidupan lampau. Buddha menghina seorang Paceka Buddha, dan Paceka Buddha sudah parinibbana, tapi potensinya ada. Tapi melalui cinca, satu kondisi cinca yang memfitnah, cinca sebagai satu kondisi untuk potensi Buddha untuk difitnah itu ada, muncul, berbuah karmanya. Jadi karma buruk yang dilakukan Bodhisatta di masa lalu dilakukan kepada Paceka Buddha, tapi terkondisi oleh cinca, karma buruk itu matang. Jadi bukan Buddha melakukan karma buruk kepada cinca itu, ya. Jadi karena ada potensinya itu. Jadi balik lagi, hanya sebab terdekat saja seseorang itu bisa mengkondisikan, bukan sebab tunggal. Sekali lagi, kalaupun nggak ada cinca, akan ada kondisi lain yang akan menyebabkan karma buruk Buddha berbuah, difitnah. Ya, jadi bukan cinca sebab tunggal, sebab satu-satunya karma buruk Buddha berbuah. Sekali lagi seperti itu. Ada pemahaman, ada pola seperti itu. Sama juga ketika Anda berdana makan kepada para biku. Kalau misalnya Anda nggak ada pun, ya mungkin ada kondisi lain yang menyebabkan biku itu mendapatkan makanan lagi. Anda hanya satu kondisi untuk bisa berbuahnya karma baik, para biku mendapatkan makanan. Kira-kira seperti itu. Ya, ketika memang kondisinya ada untuk mendapatkan makanan, kira-kira. Untuk mendapatkan gambaran besar, gambaran secara utuh, karma baik atau karma buruk berbuah dengan pola yang sama. Inilah makanya dikatakan oleh Buddha sebab terdekat, bukan sebab tunggal. Proximate cause dalam bahasa Palinya adalah padatana, karena rasa pacupatana pada tanah. Inilah yang pengertian, kalau kita memahami ini dengan baik, memahami tentang sebab terdekat ini dengan baik atau pada tanah dengan baik, ini akan membantu kita memahami konsep anatta dengan baik, ya kan? Anatta, tanpa diri, tanpa sebab tunggal, karena semua terjadi karena banyak kondisi. Itu yang terjadi. Makanya ketika Anda kasih makan beras ke ayam, Anda nggak bakalan dapat beras kok, ya kan? Anda akan mendapatkan kenyamanan, kebahagiaan yang akan dirasakan oleh ayam tersebut. Memang Anda mau dapat beras langsung tiba-tiba? Enggak kan? Itu kenyamanan, kebahagiaan itu yang Anda dapatkan sama seperti ayam itu dapatkan. Kira-kira. Nah, itulah pengertian ini yang terus kita bangun, kita perkuat, kita tingkatkan, memahami hukum karma dengan jelas, dengan baik, akan membuat pengertian kita akan menjadi tambah kuat dan kita akan jadi lebih bijaksana. Sadu, sadu, sadu.